Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Irhamni dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Kita baca di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah kita berdoa, dipersiapkan alat tulisnya, bukunya ya, jangan lupa nih buku sejarahnya dibuka semuanya dan disiapkan ya. Untuk kali ini kita akan memulai pelajaran kita dengan judul Perkembangan Kolonialisasi dan Imperialisme Barat di Indonesia. Sudah dilihat kan bukunya semuanya? Dah. Nih, ini adalah peta konsep ya. Peta konsep dari perkembangan kolonialisme di Indonesia. Itu tadi peta konsepnya, di buku kalian juga sudah ada. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita harus mengetahui dulu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Di sini sudah ada gambarannya ya. Kolonialisme itu apa? Imperialisme itu apa? Nah, kolonialisme berasal dari kata kolonial. Kolonial dan lisme. Di sini kalian bisa melihat apa itu kolonialisme. Kolonialisme itu adalah suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik penduduk. Ataupun kolonialisme ini adalah sebuah bangsa lain. Intinya kolonialisme itu adalah ingin menguasai suatu bangsa. Nah, selanjutnya apa itu imperialisme? Imperialisme itu adalah wilayah bangsa lain. Dengan kata lain, imperialisme itu adalah suatu sistem penjajahan langsung dari negara tersebut terhadap negara yang lain. Jadi imperialisme itu dia itu ingin menguasai wilayah bangsa lain. Ya, jadi dia itu sudah menjajah dan ingin juga menguasai wilayahnya. Nah, latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Apa saja sih yang melatar belakangi bangsa Eropa itu kok sampai jauh-jauh gitu ya datang ke Indonesia? Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Terus ini yang kedua ya, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur pelayaran. Yang ketiga, penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang keempat, penemuan kompas. Dan yang kelima adalah semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Jadi banyak sekali latar belakang yang menyebabkan bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Kalian juga pasti sudah tahu apa saja yang melatar belakangi para penjajah bangsa Eropa itu ingin menguasai dunia ya. Nah, ini penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi penjelajahan bangsa Eropa itu kan banyak ya negaranya, siapa saja, dan di dalam sebuah negara itu juga mereka itu mempunyai pelopor-pelopor dari masing-masing negaranya. Nah,
penjelajahan samudra yang dipelopori oleh ada beberapa negara. Salah satunya adalah Portugis, Spanyol, terus siapa lagi, pokoknya bangsa Eropa. Nah, selanjutnya masuknya kekuatan asing di Indonesia. Yang pertama, pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis dan Spanyol di Indonesia. Yang kedua, pembentukan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan Perancis di Indonesia. Selanjutnya, masa kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Jadi banyak sekali ya negara-negara asing itu ingin memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia. Tapi mereka itu memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia itu juga dia tidak secara cuma-cuma. Dia itu ingin menjalankan misinya, yaitu menjadi kolonialisme dan imperialisme. Apa itu tadi kolonialisme dan imperialisme? Dia itu ingin menguasai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa siapa? Bangsa kita. Bangsa kita dijajah oleh negara asing? Tentunya tidak, kan? Nah, selanjutnya pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Jadi sangat kental ya, sangat kuat sekali pengaruh bangsa Portugis itu di Indonesia. Bangsa Portugis itu adalah penjelajah pertama yang datang ke Indonesia, ya. Penjelajah pertama yang bernama Bartolomeu Dias. Dia berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487. Sudah lama sekali ya. Bahkan sampai sekarang pun pasti negara-negara Eropa itu masih menginginkan negara kita. Makanya kalian sebagai generasi muda, kalian harus hebat, tunjukkan prestasi kalian. Kalianlah yang akan membawa bangsa kita ke bangsa yang lebih maju dan canggih. Ya, selain Bartolius Dias tadi, masih ada juga Vasco da Gama. Dia menginjakkan kaki di Calicut pada tahun 1498. Setiap daerah yang baru memasang batu padrau, yaitu batu yang bertulis dengan simbol gambar bola dunia. Nah, apa saja sih tujuan dan upaya keberhasilan dari bangsa Portugis itu di Indonesia? Nah, tujuannya yang pertama, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Kita sudah sangat terkenal sekali ya rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sangat banyak, sangat berlimpah, sehingga mereka ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tujuan agama untuk menyebarkan agama Nasrani. Jadi, orang Portugis itu atau bangsa Portugis itu ingin menyebarluaskan agama Nasrani. Dan yang ketiga, tujuan petualangan untuk mencari daerah jajahan, menguasai wilayah perdagangan dan perlayaran di Asia Tenggara. Nah, di sini ya bangsa Portugis itu sudah jelas ya, tujuannya itu adalah mencari daerah jajahan, yaitu kolonialisme dan imperialisme, seperti itu. Nah, ini pengaruh dan kekuasaan kolonialisme Portugis di Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah dari SMP, SMA kelas 10,
kalian sudah pernah mendengar semboyan 3G, yang sekarang udah nggak 3G lagi ya, udah 4G. 3G yaitu God, Gospel, dan Glory. Jadi apa itu God, Gospel, dan Glory? God itu untuk mencari emas dan kejayaan. Gospel yaitu untuk menyebarkan agama Kristen. Yang ketiga, glory yaitu untuk mencari keharuman, nama, dan kejayaan dan kekuasaan. Seperti itulah orang ataupun bangsa Portugis datang ke Indonesia. Punya semboyan yaitu 3G, 3G, God, Gospel, dan Glory. Tetapi di sini kita selaku bangsa Indonesia juga kita melakukan perlawanan, ya, karena mereka ingin menguasai apa yang ada di Indonesia. Kita akhirnya para pejuang-pejuang bangsa Indonesia juga banyak melawan, yaitu yang pertama melaksanakan monopoli perdagangan, melakukan penyebaran agama, sikap Portugis yang tidak bersahabat. Ya, dari ketiga poin ini sudah jelas bangsa Indonesia itu sangat dirugikan. Akhirnya kaum-kaum cendekiawan, orang-orang yang hebat, para pejuang kita berkumpul untuk melawan pengaruh dari Portugis.